Halo pemirsa, jumpa kembali dengan channel Sarwanto Aswarso. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang bawang lanang atau juga disebut bawang tunggal, teman. Jadi selama sepekan ini di pasar-pasar tradisional ramai sekali orang mencari bawang lanang atau bawang tunggal dalam rangka untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, ini berbagai informasi dari berbagai referensi saya dapatkan ternyata betul. Nah, bahwa bawang lanang ini atau bawang tunggal ini sangat bagus untuk suplemen ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, di channel ini saya ingin ngobrol santai tentang bawang lanang dengan Bu Eti ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol tentang itu, tentang bawang lanang. Di channel ini juga saya pernah upload ada 2 atau 3 video ya yang membahas secara sepintas lalu tentang bawang lanang dan cara konsumsinya. Oke, teman-teman, berdasarkan permintaan kawan-kawan ya lewat komentar di video saya, kemudian ada yang chat WA juga minta penjelasan lebih jauh tentang apa manfaat bawang lanang terutama di era pandemi COVID-19 ini. Oke teman-teman, mungkin sebelum saya ngobrol dengan Bu Eti ya, jadi ini bukan wawancara, hanya ngobrol santai saja berdasarkan pengalaman yang kita alami, yang kita rasakan sehari-hari ya, tentang manfaat dari bawang lanang. Sebentar Pak Anto. Ya. Bawang lanang itu apa ada bedanya dengan bawang yang biasa untuk masak di dapur itu? Nah, ini teman-teman harus tahu ya, bahwa bawang lanang itu berbeda teman-teman, terutama secara fisik ya. Ini seperti ini, saya tunjukkan aja langsung ya biar tidak penasaran. Ini kemarin saya ke pasar tradisional mencari dan ketemu segini. Ini 5 biji 10.000 ya, satunya Rp2.000. Nah, mungkin yang warna agak kemerah-merahan ini dikiranya ini bawang merah ya. Merah ya. Tapi sebenarnya bukan, ini tetap bawang lanang. Coba bisa ya. Saya pegang. Nah, ya, jadi ukurannya kecil memang. Disebut bawang tunggal karena memang di setiap bawang itu hanya satu siung, maka satu siung, maka disebut bawang tunggal. Nah, ini kalau yang bawang putih biasa untuk masak kan seperti ini. Ya, ini saya sering biasa menggunakan bawang siungan ini untuk masak sehari-hari. Satu bonggol itu bisa terdiri dari banyak siung ya. Nah, ini seperti ini. Ya. Sementara kalau bawang lanang ini cuman satu bawang ya satu siung. Nah, ini secara fisik teman-teman bisa perbedaan yang mencolok ya? Itu. Jadi kalau kawan-kawan nanti ke pasar tradisional, ke toko-toko sayuran ya, menanyakan bawang lanang, biasanya para pedagang sudah tahu bawang lanang atau bawang tunggal seperti ini. Oke, jadi mungkin langsung saja ya dari berbagai pembahasan yang saya ambil garis besarnya dulu, bahwa kenapa sih orang kok ramai-ramai mencari bawang tunggal, apalagi di masa pandemi seperti ini. Pandemi ini terutama menghadapi COVID-19, kemudian orang ingin meningkatkan daya imun tubuh, terutama dari apa yang kita makan. Sebenarnya zat aktif yang ada pada bawang lanang ini teman-teman, itu mengandung apa yang disebut dengan zat aliin ya, aliin. Lalu kenapa kok harus dikonsumsi mentah? Nah, nanti waktu kita konsumsi, kita kupas ya, nanti akan saya praktekkan teman-teman bagaimana cara makan bawang lanangnya biar teman-teman tidak penasaran dan tidak bertanya-tanya lagi gitu ya. Waktu kita kunyah ini di mulut itu nanti akan bercampur dengan yang namanya enzim alinase atau biasa disebut air ludah ya. Orang awam menyebutnya air ludah. Jadi zat aliinnya bercampur enzim alinase. Nah, kemudian dari percampuran dua zat ini yang akan menimbulkan atau menghasilkan yang disebut zat alisin. Nah, zat alisin inilah yang kemudian bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita atau imun ya, atau daya imun tubuh kita. Nah, ini sebenarnya yang dikejar ini. Lalu pertanyaannya, apakah di bawang dapur itu ada zat itu? Ada bawang putih ya, bawang putih yang untuk masak di dapur itu ada zat itu. Sebenarnya ada teman-teman, tapi menurut sumber yang saya pelajari dari termasuk dengan dokter ya, karena saya sempat mengikuti penjelasan juga dari Bu Dokter di TV One, di salah satu channelnya di YouTube itu ada juga Lifestyle One namanya. Itu di dalam bawang putih biasa yang untuk masak ini ada, tapi kadarnya kecil sekali.
sehingga lebih sedikit ya lebih dibanding sedikit. yang bawang lanang ini. Nah, sehingga kalau bawang dapur ini untuk masak ya oke, dan bawang lanang ini kalau untuk kita gunakan untuk masak itu rasanya akan lebih terasa. Jadi bawang lanang ini, taruhlah teman-teman itu ingin membuat sambal bawang ya atau memasak, ini lebih terasa dan lebih sedap gitu loh. Jadi tidak perlu banyak ya. Iya. Maksudnya misalnya ini untuk masak 5 siung, ini 1 siung sudah. 1 siung udah terasa. Terasa. Nah, saya tidak ingin banyak mengupas dari informasi yang sifatnya referensi yang baku ya, yang secara ilmiah, karena teman-teman bisa juga browsing-browsing di Google. Tapi setidaknya kita akan berangkat dari pengalaman empiris, pengalaman yang pernah kita alami ya sehari-hari. Dulu waktu saya masih kecil ya, itu ayah saya sering menggunakan bawang lanang ini kalau misalkan kita mau ada flu ya, gejala flu, pilek, mau batuk, itu kan biasanya badan terasa meriang, nggak enak ya. Terus apa kan? Nah, dari ciri-ciri itu biasanya virus masuk ke tubuh kita. Lalu sederhana sekali, kita cukup mengambil cabai merah, lalu dengan bawang lanang ini disambel ya, disambel. Lalu biasanya setelah kita makan nasi dengan sambal bawang dengan menggunakan bawang lanang ini, biasanya akan berkeringat dan gejala flu itu akan berkurang dan bisa sembuh gitu loh. Mungkin sehari, nggak sampai 2 hari biasanya akan cepat berkurang. Lah ini terkonfirmasi dari penjelasan 2 dokter ya, setidaknya yang kita lihat di Lifestyle One, salah satu channelnya TV One. Dokter Rika ya, namanya siapa itu? Yuli Wulandari. Rika Yuli Wulandari, iya. gelarnya apa coba? Panjang sekali ini. Oh, ya. M HLT SC PhD Diploma terus apa? Diploma DK. Diploma DK. Diploma DK. Jadi tidak diragukan lagi bahwa bawang lanang ini punya, mereka sebutkan para dokter itu kan 1001 khasiat ya. 1001 khasiat. khasiat. Nah, ini tentu saja dari Badan Kesehatan Dunia WA pun sudah meneliti kehebatan bawang lanang ini. Saya juga punya catatan ya sepintas ya, tapi tidak akan saya bahas secara detail. Dari kompas.com, khasiat bawang lanang itu bisa menurunkan tekanan darah kita atau tensi kita. Nah, ini bagi teman-teman yang kemarin sempat chat ke WA saya, apakah darah tinggi itu bisa diatasi atau ditanggulangi bawang lanang? Jawaban para ahli itu iya. Bisa gitu ya. Kemudian juga menurunkan kolesterol. Teman-teman yang punya kolesterol tinggi sangat bagus untuk konsumsi bawang lanang. Itu dengan dosis ya, itu maksimal 5 gram per hari. Nah, 5 gram itu kalau kita jelaskan secara mudahnya itu ya maksimal berapa biji, WT? Ya 4 biji ya. Terutama kan bawang lanang itu ada yang kecil, ada yang besar ini. Kecil besar. Tapi kita ngambil jalan amannya, teman-teman. Kalau Anda untuk menanggulangi batuk, flu, dan sedang sakit itu bisa konsumsi 2 kali sehari ya. Jadi pagi dan sore dikonsumsi setelah makan ya. Tapi kalau sekedar untuk daya tahan tubuh, untuk memelihara imun tubuh, kita konsumsi 1 saja. Satu, terserah pilihnya pagi hari setelah makan nasi atau malam hari setelah kita makan. Jadi menurut dokter itu disarankan setelah makan, karena untuk mengantisipasi bagi teman-teman yang punya gangguan MAH ya, yang mungkin asam lambungnya cukup tinggi, itu dengan makan nasi dulu, makan bawang itu aman. Sebentar Pak. Iya. Silakan berarti. Cara mengkonsumsi bawang lanang itu bagaimana? Atau kita rebus atau bagaimana? Nah, dari praktek yang ada di video saya sebelumnya dan juga saya menggali informasi lebih jauh ya, baik di berbagai buku, di web, dan juga penjelasan para ahli, terutama dokter, itu sebaiknya dikonsumsi mentah itu ya, konsumsi mentah. Karena kalau direbus atau dibakar, digoreng itu ya sudah itu berkurang khasiatnya ya, bahkan bisa hilang kandungan di atas 60 derajat ya, kena panas 60 derajat, kandungan alisin yang ingin kita capai itu hilang dan berarti ya sudah seperti kita konsumsi zat yang lain itu ya.
yang zat alisinnya nggak tercapai. Kemudian saya teruskan ya, tadi juga bisa menurunkan kolesterol, kemudian menurunkan kadar lemak dalam darah. Ya, jadi kan lemaknya dalam darah itu bisa dikurangi kalau kita rutin konsumsi bawang lanang. Kemudian juga bisa meringankan asma ya, bahkan bisa menyembuhkan kalau kita rutin ya. Kemudian penyakit hepatotoksik oksidatif akut, nah ini juga bisa diringankan dengan bawang lanang. Kemudian bawang lanang juga punya sifat yang antibakteri dan anti jamur. Tuh, kemudian penjelasannya silakan teman-teman browsing sendiri ya. Kemudian bagi teman-teman yang punya keluhan punya gula darah yang tinggi ya, atau diabetes itu ya, itu juga bawang lanang bagus untuk menormalkan gula darah pada diri Anda itu ya. Dan masih banyak lagi, ini juga saya mengambil dari Detik Health, hampir sama ya. Jadi ini juga mengacu pada informasi yang disampaikan para ahli atau dokter. Oke, Bu Eti, jadi kalau pengalaman Ibu selama ini konsumsi bawang tunggal ini bagaimana? Apa yang dilakukan? Biasanya pakai apa gitu biar, karena gini, ketika kita makan ini kan terasa pedes di mulut itu. Nah, ini caranya gimana biasanya? Iya, sebelumnya ini ada pengalaman empiris juga. Waktu tetangga saya itu kena flu ya, ini juga diterapi dengan menggunakan bawang lanang. Ini caranya cukup diiris saja. Caranya dengan dikupas seperti ini agak kering ya, jadi agak itu ada kulitnya teman-teman, jadi ya, jangan langsung dimakan ya, kulitnya dibuang dulu, dikupas seperti ini. Nah, tunggal ya, bentuknya seperti ini, lalu kita iris, kemudian diiris, jangan terlalu kecil ya, itu diiris 2-3, jadi aja sudah cukup ya. Jadi satu bawang ini diiris jadi 2 atau 3-4 biji aja udah bisa. Terus ini caranya digunakan untuk menyegarkan hidung di sini ya, dengan cara dihirup. Nah, itu kalau flu ya, mau flu pilek ya, gejala-gejala flu itu ya. Jadi kita dekatkan di hidung ini, lalu kita hirup kurang lebih 8 detik. Dan jangan dioleskan di kulit ya. Oh ya, tidak boleh dioleskan karena nanti di kulit itu karena akan iritasi nanti ya. Akan iritasi karena ini kan iritasi. Bawang ini kan pedas juga. Ya. Pedas, jadi cukup dihirup dekatkan di hidung, kemudian kita hirup seperti ini. Nah, seperti ini. Ini untuk anak-anak ini bisa berkurang gejala flu-nya. Kemudian untuk orang dewasa ini bisa dikonsumsi langsung ya. Jadi seperti ini kita kupas seperti ini tadi, langsung kita makan, tapi jangan langsung ditelan ya. Kita kunyah. Kalau kita tidak tahan ini bisa menggunakan gula merah. Jadi kita ini dipraktekkan aja ya. Praktekkan. Oh ya. Soalnya ini sudah dikupas ya. Terus dalam bentuk ini masih utuh juga bisa, diiris juga seperti ini juga bisa. Kalau tidak tahan dikit-dikit dulu, nah, kita kunyah. Langsung kita sedikit tambah gula merah. Ini hanya agak pedas-pedas. Panas ya, pedas ya. Tapi ini cuma sebentar, nanti cepat hilang. Jangan langsung kita telan. Biarkan ada proses di mulut ya, karena iya, ada proses di mulut ini bercampur dengan air ludah tadi, air liur ya, menjadi alisin yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita untuk stamina. Kayak ini yang agak pedas-pedas juga. Jadi zat aliin tadi bercampur dengan enzim alinase ya, di dalam mulut, nanti menghasilkan yang namanya alisin. Kalau sudah cukup ya, bisa minum juga, bisa kita telan, langsung kita minum air putih ya, bisa. Air putih seperti itu sampai habis ya.
Ingat ini sesudah makan. Udah makan Nah, nasi ya. Nanti mungkin terasa di perut ini akan panas ya, tapi tidak apa-apa. Cuma Ini, sebentar iya, misalnya. sebentar. Prosesnya di dalam nanti akan hilang, tidak apa-apa. Ini yang tidak kuat memakai gula merah atau juga bisa memakai Nasi nasi. putih, ya. Pokoknya apa saja yang Membantu, bisa ya. membantu untuk bisa masuk ke tubuh kita. Tapi tetap mentah ya, Tetap saatnya. mentah, iya. Jangan harus mentah. jangan dibakar atau direbus. Itu kan banyak pertanyaan ke saya itu ya, bagaimana kalau dibakar, direbus, digoreng, ya sama saja hilang itu ya, karena hilang khasiatnya. kita kalau lihat ya bawang tunggal yang ini akan ada semacam airnya ini loh, ada airnya ini. Nah, ketika basah ini airnya yang kita ambil teman-teman. Iya. Jadi tinggal gini aja, kalau udah dipotong-potong ambil aja gini ya, udah dikunyah aja. Iya, langsung. Biarkan berhenti sejenak di mulut ya. Enak ya. Enak kok, nggak masalah. Kalau saya teman-teman lebih suka ini, saya makan ya. Pas makan sudah hampir selesai itu, masih berapa sendok nasi putih, udah itu saya makan nasi sambil sama ini, enak sekali. Dan mungkin teman-teman yang suka makan sate kambing ya, makan sate kambing nanti biasanya dikasih irisan bawang merah. Iya. Nah, Anda juga bisa tambahkan bawang lanang ini, bawang lanang sedikit aja. Untuk apa? Untuk menetralkan kolesterol jahat ya. Iya. Karena kolesterol itu sebenarnya ada dua jenis ya, kolesterol baik dan kolesterol jahat. Iya. Oke, silakan, mungkin ada lagi yang informasi yang ingin ditambahkan, berarti mungkin sebelum kita tutup acara ini. Oh ya, dengan mengkonsumsi bawang lanang ini tentu saja kolesterol jahat itu akan menurun dan kolesterol yang baik itu stabil ya, Ya, tetap stabil. stabil gitu. Terus teman-teman yang perlu diketahui bahwa menurut para ahli ya, bahwa konsumsi bawang tunggal ini bagus untuk saudara kita yang mungkin kena gejala sakit jantung gitu ya. Iya. Sebagaimana diceritakan salah satu testimoni di Lifestyle One itu ya, ada ibu-ibu yang rutin membeli bawang lanang ini di pasar untuk suaminya yang setelah diperiksa dokter itu positif punya gangguan jantung. Dan setelah 1 tahun ya konsumsi rutin bawang lanang ini, katanya perkembangannya baik, jantungnya diperiksakan sudah mulai bagus lagi. Oh iya, untuk ibu menyusui dan ibu hamil ini Tidak disarankan ya tidak disarankan untuk konsumsi bawang lanang ini. karena mungkin kalau ibu hamil dan menyusui kan memang khusus ya, Iya. khusus harus hati-hati, konsumsi apapun itu harus konsultasi ke dokter itu. Oke teman-teman, jadi lewat menonton video ini saya menyarankan pada teman-teman mengenai informasi bawang lanang ini, kita tetap harus menggali informasi sebanyak-banyaknya ya. Jangan hanya lewat channel ini tapi juga dari berbagai sumber. Anda bisa ketikkan di Google, di mesin pencarian ya, ketik saja bawang lanang, nanti akan sudah muncul banyak informasi tentang itu. Oke, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan ini hanya salah satu upaya ya untuk meningkatkan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Semoga kita selalu sehat, terbebas dari berbagai macam penyakit, dan utamanya pada sekarang ini di masa pandemi ini COVID-19, mudah-mudahan teman-teman dan keluarga selalu dalam keadaan sehat. Oke, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita jumpa di lain kesempatan. Thank you.